Banyaknya orang-orang yang menyembah kepada selain Allah, berdoa kepada selain Allah, meminta kepada selain Allah, datang ke kubur-kubur keramat, ke kubur-kubur wali songo, mereka datang bersimpuh di sana, berdoa di sana, minta kemudahan urusan mereka, minta rezeki kepada penghuni kubur, kemudian minta keselamatan, minta jabatan, minta kedudukan, minta supaya lulus ujian, minta rezeki. Ini semua perbuatan syirkun akbar. Pengagungan-pengagungan yang dilakukan oleh manusia kepada selain Allah, ini merupakan kesyirikan. Ini dosa besar yang paling besar, kerusakan yang paling besar, dan dosa besar yang paling besar. Karena Allah menyebutkan dalam Al-Quran bahwa kezoliman yang paling besar itu apa? Kezoliman yang paling besar syirik. Kezoliman yang paling besar. Allah berfirman, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun azim. Wahai anakku, janganlah engkau berbuat syirik. Syirik ini kezoliman yang amat besar. Makanya kita wajib ingatkan manusia, sebagaimana para rasul alaihi wassalatu wassalam menasihati mereka agar mereka menjauhkan perbuatan syirik, dan diajak mereka untuk berpikir. Karena manusia diciptakan oleh Allah untuk beribadah hanya kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia untuk beribadah kepada aku. Beribadah kepada Allah artinya mentauhidkan Allah. Sedangkan umat-umat dari para nabi alaihi wassalatu wassalam, umat-umat ini menyembah kepada selain Allah, menyembah patung, menyembah kubur, menyembah pohon, menyembah batu, menyembah matahari. Yang sekarang pun banyak kaum muslimin yang seperti itu. Mereka datang ke kubur-kubur, jutaan orang yang masih berbuat syirik. Kalau antum lihat di kubur-kubur keramat itu, di bulan-bulan tertentu mereka datang ratusan bis. Bukan satu bis, ratusan bis berbondong-bondong mereka datang ke sana. Bersimpuh di sana, menangis di sana, berdoa di sana. Ini perbuatan syirkun akbar. Dan ulamanya nggak boleh diam. Para ustadz nggak boleh diam. Ini merupakan dakwah yang hak. Harus kita ingatkan bahwa perbuatan ini perbuatan syirik, dosa besar yang paling besar. Sebab Allah menyebutkan dalam Al-Quran bahwa dosa yang mereka lakukan itu nggak akan diampuni oleh Allah. Allah berfirman di dalam surah An-Nisa ayat 48, Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa may yusyrik billahi faqad iftara itsman 'azima. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa orang berbuat syirik, dan Allah mengampuni dosa selain itu bagi siapa yang Allah kendaki. Barang siapa berbuat syirik, maka sungguh dia telah berbuat dosa besar yang paling besar. Bahkan Allah menyebutkan orang yang berbuat syirik dia telah sesat dari jalan siratal mustaqim. Di ayat 116 yang di surah yang sama Allah berfirman, Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa may yusyrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa yang berbuat syirik, dan Allah mengampuni dosa selain itu. Barang siapa yang berbuat syirik, maka sungguh dia telah sesat dengan kesesatan yang jauh. Syirik nggak bisa dibenarkan, nggak bisa pakai alasan ini sudah kebiasaan kita dari dulu, ini dari zaman nenek moyang seperti ini. Nggak bisa. Ya syirik tetap syirik, dosa besar yang paling besar, kezaliman yang paling zalim. Sekarang diagungkan kuburan para wali, orang berbondong datang ke sana, kemudian dikatakan bahwa ini tempat wisata religi. Ini perbuatan syirik, nggak bisa dilestarikan perbuatan syirik. Yang wajib diingatkan, ini sebab turunnya azab Allah kepada bangsa ini. Kalau masih mereka melestarikan kesyirikan, Allah akan turunkan azab. Allah turunkan berbagai macam petaka, bencana, musibah, dan segala macam. Allah turunkan. Syirik dosa besar yang paling besar. Allah sebutkan di ayat yang tadi, dosa besar yang paling besar. Allah nggak akan ampuni dosa itu. Kemudian Allah sebutkan bahwa orang melakukannya merupakan orang yang paling sesat di muka bumi ini. Nggak bisa diterima secara fitrah, secara agama, secara akal, nggak bisa diterima orang berbuat syirik. Orang datang ke kubur sedangkan dia masih hidup aja, dia masuk makhluk yang lemah, nggak bisa memberikan manfaat, nggak bisa menolak bahaya. Nabi saja, Nabi Muhammad SAW
yang paling mulia dari seluruh makhluk, Nabi Muhammad SAW. Waktu perang Uhud bagaimana? Perang Uhud kalah dengan para sahabatnya. Apa yang kena? Kepalanya kena, giginya juga gugur, rontok beberapa giginya. Nabi Muhammad SAW nggak ada ilmu kebal, nggak ada. Nabi sebagai makhluk yang paling mulia nggak bisa menolak bahaya. Apalagi orang biasa, mereka nggak bisa memberikan manfaat dan nggak bisa menolak bahaya. Nabi aja nggak bisa memberikan manfaat hidayah kepada pamannya. Siapa? Abu Thalib. Nabi nggak bisa memberikan manfaat hidayah kepada pamannya Abu Thalib. Meskipun Nabi sudah berusaha mendakwakan sampai akhir hayatnya Abu Thalib, nggak bisa. Tetap Abu Thalib mati dalam keadaan kafir. Dan Nabi ingin Abu Thalib masuk Islam, tapi nggak bisa. Karena apa? Semua hidayah taufik di tangan Allah SWT. Jadi manusia nggak bisa memberikan manfaat, manusia nggak bisa menolak bahaya. Yang memberikan manfaat hanya Allah, yang menolak bahaya hanya Allah. Ini Nabi Muhammad SAW, apalagi selain Nabi. Ini masih hidup, apalagi sudah mati. Nggak bisa apa-apa. Maka diajak berpikir mereka. Orang yang sudah mati, nggak bisa memberikan apa-apa. Hatta mereka wali. Sekarang antara nabi-nabi dengan wali, lebih tinggi mana? Nabi jelas. Nabi-nabi dan para rasul lebih tinggi derajatnya dari para wali. Kecuali ahlul bid'ah yang mengatakan, wali-wali lebih tinggi daripada nabi. Itu bisa kufur mereka dengan perkataan seperti itu. Kalau menurut Al-Quran dan Sunnah, bahwa nabi-nabi, rasul-rasul jelas kedudukannya lebih tinggi dari semuanya. Dan para sahabat semuanya merupakan auliyaur rahman, wali-wali Allah. Nggak ada orang-orang sahabat atau tabi'in datang ke kuburannya nabi, atau tabi'in datang ke kuburan para sahabat. Nggak ada. Padahal mereka semuanya wali-wali Allah. Para sahabat semuanya auliyaur rahman, wali-wali Allah. Para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Ini perbuatan sudah menyimpang dari agama. Perbuatan sudah menyimpang dari siratal mustaqim. Perbuatan sudah menyimpang dari fitrah yang hanif. Perbuatan syirik ini sudah menyimpang dari akal yang waras. Nyimpang. Coba kalau mereka berpikir ke akal, gimana? Waktu dia mati, dimandikan, dikafankan, disolatkan, digotong, dikuburkan, gak bisa apa-apa, gak berdaya apa-apa, mati. Setelah mati, orang datang berbondong-bondong minta ke sana. Akal yang mana bisa terima? Ini perbuatan syirkun akbar. Makanya Allah menyebutkan dalam Al-Quran bahwa orang yang berdoa kepada selain Allah merupakan orang yang paling sesat di muka bumi ini. Paling sesat di muka bumi ini. Antum buka ayatnya dalam surah Al-Ahqaf, surah 46 ayat 5 dan 6. Surah Al-Ahqaf, buka ayatnya. Antum bawa Quran, buka. Kita dengan dalil Quran, harus lihat dengan Quran. Kalau kita orang Islam, sumbernya Quran dan Sunnah. Bukan kata orang, bukan kata nenek moyang. Quran dan Sunnah. Allah berfirman dalam surah Al-Ahqaf, surah 46 ayat 5 dan 6. Wa man adallu mimma yad'u min dunillahi man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah wa hum an du'aihim ghafilun wa idza khusyira an-nasu kanu lahum a'daan wa kanu bi ibadatihim kafirin. Allah menyebutkan di dalam surah Al-Ahqaf, wa man adallu mimma yad'u min dunillahi man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah wa hum an du'aihim ghafilun. Allah menyebutkan wa man adallu mimma yad'u min dunillahi man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah wa hum an du'aihim ghafilun wa idza husyira an-nasu kanu lahum a'daan wa kanu bi ibadatihim kafirin. Allah berfirman dalam surah Al-Ahqaf ayat 5 dan 6. Waman adallu artinya tidak ada orang yang paling sesat di muka bumi ini. Waman adallu artinya tidak ada orang yang paling sesat di muka bumi. Mimma yad'u minullah, melainkan orang-orang yang berdoa, beribadah, meminta kepada selain Allah, man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah, yang tidak bisa menjawab sampai hari kiamat. Enggak bisa menjawab hari kiamat. Wa hum an du'aihim ghafilun, dan mereka lalai dari doa orang-orang yang berdoa kepada mereka. Wa idza husyiran nasu, dan apabila manusia dikumpulkan nanti pada hari kiamat, kanu lahum a'daan, nanti mereka akan jadi musuh. Jadi orang-orang yang berdoa kepada mereka dengan yang orang minta kepada orangnya ini akan jadi musuh dari kiamat. Artinya mereka akan mengatakan, ya Allah, saya nggak nyuruh mereka untuk beribadah. Sama seperti Nabi Isa alaihissalam akan berlepas diri dari orang-orang yang menyembahnya pada hari kiamat.
Dan itu merupakan arti bencana yang besar bagi orang itu, diazab dengan sepedih-pedihnya oleh Allah Taala. Wa idza husyiran nasu kanu ma'dan wa kanu bi'ibadil kafirin, dan mereka mengingkari ibadahnya orang-orang yang datang pada mereka. Mereka mengingkari. Jadi orang-orang yang berdoa kepada selain Allah nggak bisa menjawab, nggak bisa mendengar. Seandainya mereka mendengar, nggak bisa menjawab. Sampai Allah sebutkan dalam surah Fatir, in tad'uhum la yasma'u du'aakum walau sami'u mastajabu lakum wa yawmal qiyamati yakfuruna bisyirkikum wa la yunabbi'uka mithlu khabir. In tad'uhum la yasma'u du'aakum. Jika kalian berdoa kepada mereka, orang-orang selain Allah, apakah manusia, orang yang dikubur, patung, batu, yang kalian berdoa kepada mereka, la yasma'u du'akum, mereka nggak mendengar doa kalian. Walau sami'u, seandainya mereka mendengar, mastajabu lakum, nggak bisa menjawab, nggak bisa memenuhi panggilan kalian sampai hari kiamat. Allah sebutkan demikian dalam surah Fatir. Wala yunabbi'uka mithlu khabir, nggak ada yang bisa mengabarkan seperti Allah yang Maha mengetahui.